Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas dua alat super penting yang jujur aja bisa jadi penentu sukses atau gagalnya proyek rekayasa perangkat lunak kalian. Yuk, kita langsung mulai aja. Nah, ini nih pertanyaan paling mendasar tapi juga paling penting. Gimana sih cara kita tahu kalau software yang kita bangun itu beneran bagus? Bukan cuma bagus secara teknis ya, tapi bagus menurut orang yang bakal pakai. Kita tahu, tugas akhir Project Based Learning atau PBL kalian itu menuntut pengujian produk yang super lengkap. Nah, anggap aja sesi ini semacam mission briefing biar kalian bisa sukses ngerjain tantangan itu. Oke, jadi alat pertama kita. Sebelum kita ngomongin testing yang teknis-teknis, kita perlu paham dulu. Bagus menurut pengguna itu kayak gimana sih? Nah, disinilah alat pertama kita masuk, kuesioner. Intinya sih sederhana banget. Kuesioner itu cara kita buat mengubah, katakanlah, perasaan, opini, atau keluhan pengguna menjadi data yang rapi dan terstruktur. Jadi bisa kita olah dan analisis. Nah, di sini kalian punya pilihan yang strategis banget. Mau data yang cepat dan gampang dianalisis, pakai pertanyaan tertutup. Kayak pilihan ganda gitu. Tapi kalau kalian mau gali lebih dalam, cari wawasan yang tak terduga, nah, pertanyaan terbuka jawabannya. Bikin kuesioner yang bagus itu bukan cuma asal nulis pertanyaan loh. Ada anatominya, ada strukturnya, biar orang yang ngisi itu nyaman dan terarah dari awal sampai akhir. Yuk kita lihat contoh nyata biar lebih kebayang. Coba perhatikan alurnya deh. Ada judul yang jelas, terus ada pengantar singkat yang ngejelasin tujuannya, data demografi dikit, baru masuk ke pertanyaan intinya, dan terakhir ditutup dengan ucapan terima kasih. Tiap bagian ini ada fungsinya masing-masing. Oke, jadi kita udah tahu nih cara ngukur dari sisi pengguna. Sekarang kita masuk ke alat kedua yang lebih teknis. Gimana caranya kita mengobrak-abrik software kita sendiri secara sistematis buat nemuin bug? Oke, ini mungkin kelihatannya ribet banget ya. Tapi tenang, anggap aja ini kayak peta. Peta yang nunjukin berbagai jalan untuk menguji software kita, tergantung kita mau lihat dari sisi mana. Nggak usah pusing sama semua istilahnya. Untuk sekarang, kita fokus ke dua pertanyaan penting ini aja. 1. Yang nguji itu manusia atau mesin? 2. Kita ngujinya dari luar seolah-olah kita pengguna atau dari dalam sambil ngintip kodenya. Nah, untuk proyek kalian nanti, black box testing ini penting banget. Kenapa? Karena ini persis meniru cara pengguna asli berinteraksi sama aplikasi kalian. Mereka kan nggak tahu dan nggak peduli sama kode di dalamnya. Yang penting inputnya apa dan outputnya benar atau enggak. Oke, cukup teorinya, sekarang kita coba terapkan ini ke skenario yang paling umum. Dan pasti kalian semua bakal ketemu, form login. Oke, ini dia kasusnya. Kita punya form login sederhana. Anggap aja kita tahu nih, username yang benar itu admin, dan passwordnya password 123. Simple kan? Nah, kita mulai nih pengujiannya. Skenario pertama, username sama password benar. Hasilnya? Lulus. Oke. Skenario kedua, passwordnya kita salahin. Hasilnya? Gagal login, sesuai harapan. Sip, kita coba terus kombinasi lain, dan sejauh ini kelihatannya semua aman terkendali. Tapi, ada satu skenario penting. Gimana kalau kolom username dan passwordnya kita biarin kosong, terus langsung klik login? Harusnya sih, secara logika, ya gagal dong kan? Dan jeng-jeng, lihat ini. Matriks pengujian kita ternyata nemuin bug yang lumayan kritis. Pas inputnya kosong, sistemnya malah bilang login berhasil. Nah, inilah buktinya kenapa pengujian yang teliti itu bukan cuma pilihan, tapi sebuah keharusan. Disinilah kedua alat kita tadi nyambung. Pengujian teknis kayak tadi itu bisa nemuin bug fungsional. Tapi cuma kuesioner yang bisa ngasih tahu kita apakah aplikasi ini gampang dipakai atau nyenengin buat pengguna. Kita butuh dua-duanya buat bikin software yang keren. Oke, jadi kalian udah lihat peralatannya, udah lihat juga cara kerjanya. Sekarang kita balik lagi ke misi utama. Tugas akhir kalian. Ini dia checklist kalian biar sukses. 1. Bikin instrumen buat nguji fungsionalnya. 2. Bikin instrumen buat nguji non-fungsionalnya, kayak usability. 3. Ya lakuin pengujiannya langsung ke software PBL kalian. 4. Kumpulin, rapihin, dan analisis datanya. Simple kan? Kalian sekarang udah punya bekalnya. Nah, briefingnya selesai. Sekarang giliran kalian yang mikir. Dengan semua alat ini, kira-kira instrumen pengujian mana yang bakal kalian rancang duluan buat proyek kalian? Jawabannya ada di tangan kalian. Selamat bekerja! Audio Jungle.